Sebuah ruko yang menjual bahan bangunan di Jalan Haji Ulak Masinaga, Rambu Merah, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ludes di lahap Si Jago Merah Rabu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam ruko membuat kobaran api membesar dan melahap bangunan 2 lantai tersebut. Menurut pemilik ruko, saat kejadian ruko masih dalam keadaan kosong. Sang pemilik masih mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian sesampainya di dekat lokasi ruko, sang pemilik dikejutkan dengan kebakaran di tempat usahanya itu. Anak sekolah, pulang aku anak sekolah, pas kita lapang ini, tanya anak-anak situ ada apa deh, satu kemarin kebakaran. Loh, kita rumahku ya pikiran tuh, sampai di tengah-tengah lapang ini, api di rumah ini, agak tenang lah tuh, bisa mengeluarkan barang. Kalau lama pemadam kan barang-barang bisa ya. Rumah lain terbakar katanya. 5 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit milik perusahaan swasta berhasil menjinakkan api 1 jam setelah kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik usaha mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sementara itu, petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan hubungan pendek arus listrik. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Darmas Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, memasuki hari kedua pada tahap ketiga di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah ahli dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang hari ini. Sejumlah ahli yang dimintai keterangannya dalam sidang PK hari ini adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril, ahli hukum pidana Yongki Fernando, serta ahli lainnya. Selain keterangan ahli, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan beberapa saksi fakta, yaitu Dedi Mulyadi dan Teguh Wijaya. Tim kuasa hukum Saka Tatal yakin keterangan ahli dan saksi fakta dalam sidang PK hari ini bisa memperkuat bukti-bukti baru yang mereka ajukan dan membuktikan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Misalkan ditangani oleh Reskrim. Kalau perkara itu misalnya di suatu Pemirsa, seperti apa informasi terkini dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat? Kami langsung bergabung dengan rekan kami Camar Hayanda. Camar, apakah sidang masih berlangsung hingga saat ini? Ya, baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat ini masih terus berlangsung. Dan sayang sekali Anissa, kami tidak bisa terlalu dekat ataupun juga berada tegak lurus di pintu ruang sidang dikarenakan cahaya lampu kami ini agak sedikit mengganggu konsentrasi ataupun juga fokus dari hakim. Namun tentunya yang dapat kami sampaikan dari fakta-fakta terbaru yang disampaikan, terakhir tadi ada Budi Suhendar selaku ahli forensik yang menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara bukti-bukti ataupun juga luka yang ada pada visum dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Artinya ini terindikasi adanya kesalahan ataupun juga adanya manipulasi dalam kasus ini. Sementara saksi ataupun juga ahli sebelumnya ini menyampaikan dari Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana menyebutkan bahwa hakim kurang tepat yang menangani kasus ini untuk memberikan sangkaan pembunuhan kepada Saka Tatal. Kalaupun dalam kasus ini terjadinya pembunuhan, maka Saka Tatal tidak berhak ataupun juga tidak layak diterapkan pada pasal pembunuhan, namun pada pasal penganiayaan. Seperti diketahui bahwasanya pada BAP sebelumnya di tahun 2016 Saka Tatal disebutkan melakukan pemukulan, dan kita ketahui bersama bahwa pada BAP versi 2016 ini ada 3 TKP yang berbeda, dan Saka Tatal hanya ada ataupun juga muncul pada TKP yang pertama. Untuk TKP kedua dan juga ketiga ini tidak disebutkan lagi Saka Tatal. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya Saka Tatal tidak dikenakan sangkaan pasal pembunuhan, namun pasal penganiayaan kalaupun jika terjadi ataupun juga terbukti adanya pembunuhan pada kasus ini. Kemudian selanjutnya fakta yang menarik
Anissa dan juga pemirsa adalah dari Azmi Syaputra selaku ahli hukum pidana yang menyebutkan 3 DPO yang hilang, yakni atas nama Dani dan juga Andi, kemudian juga Peggy alias Peron yang ternyata kemarin memenangkan pra-peradilan sehingga tentunya sangkaan tersebut salah begitu. Nah, dari 3 DPO yang disampaikan, tentunya hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana mungkin seorang tersangka pendukung ini dipenjara ataupun juga diadili, sementara tersangka utama yakni Andi yang menjadi dasar dari munculnya konstruksi permasalahan ini justru fiktif. Apabila secara logika, apabila tersangka utama adalah fiktif, maka keseluruhan dari kasus ini adalah fiktif pula. Dan tadi ada hal yang menarik pula dari Susno Duaji yang selalu memberikan pernyataan mengenai scientific crime investigation, di mana kasus ini dinilai lemah akan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ataupun juga SOP yang berlaku yang dilakukan oleh penyidik. Pengalaman dari Susno Duaji selama 35 tahun menjadi penyidik, ini beliau sempat memberikan pernyataan yang luar biasa. Salah satunya adalah berkaitan dengan bukti-bukti yang lemah dikarenakan kasus ini tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung, kemudian juga tidak ada CCTV dan juga tidak ada sidik jari. Hal inilah yang tentunya meragukan konstruksi permasalahan yang sebelumnya telah disahkan oleh hakim pada tahun 2016 yang lalu. Dan kita juga tadi memantau bagaimana ahli lain yakni Reza Indragiri selaku psikolog forensik, di mana menyebutkan bahwa perlu adanya pencocokan keterangan pelaku-pelaku sehingga apabila dielaborasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun tidak ditemukan dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pernyataan dari saksi terakhir yakni saudara Marwan, dan tentunya ini berkaitan dengan lanjutan dari saksi-saksi ahli yang lain, tentunya untuk memperkuat 10 novum yang sebelumnya sempat ditolak oleh jaksa penuntut umum, dan baru saja kami dengar bahwasanya sidang baru saja diskors. Sementara demikian, Anissa. Terima kasih Camar Hend atas laporannya dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, Dedi Mulyadi yang bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon menemukan banyak perbedaan keterangan saksi pada kasus pembunuhan Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi Aep yang mengaku melihat terpidana mengejar korban. Mewawancari Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Vina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Kemudian saya coba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Aep dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat
delapan orang yang mengejar motor Eki untuk panggil oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Oh, jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter, apalagi sekarang 150 meter, bukan 120. Jauh. Salah satu saksi fakta yang mencabut BAP-nya di tahun 2016, Teguh Wijaya, hari ini bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Teguh mengaku menuliskan nama Saka Tatal dalam BAP di tahun 2016 karena diarahkan penyidik. Teguh, apa yang kamu ketahui tentang perkara terkait Saka Tatal dalam peristiwa tanggal 27 itu? Pada malam kejadian, apa yang Teguh ketahui? Saya tidak tahu Saka. Tapi Teguh kenal Saka? Kenal. Nah, waktu malam tanggal 27 itu ketemu Saka, apakah ada Saka di rumah Pasren? Enggak ada. Kemudian apa yang saudara katakan pada berita acara penyidikan tentang kehadiran Saka? Ya, Teguh cerita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram, bilangnya gitu. Cuman ya itu kata. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu nggak nyebut nama Saka, Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya, yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya, tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bawa di situ tuh. Sementara itu, Susno Duaji yang bersaksi di sidang PK Saka Tatal menyebut hasil visum bisa dijadikan acuan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Susno juga menegaskan tidak semua orang bisa meminta hasil visum kecuali penyidik. Apakah kemudian sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ini. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang gitu. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup, dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi? Penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Tidak bisa penyidik. Maka jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisa apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah visum itu biasanya dimintakan oleh Polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis? Visum itu apalagi visum luar dalam ya, itu dimintakan kan menurut hukum acara kita kan oleh penyidik kan, oleh penyidik. Jadi tidak bisa semua. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri yang juga bersaksi di persidangan ini juga mengungkap sejumlah keahliannya dan mendorong bukti elektronik yang berisi percakapan pelaku dan korban untuk dibuka. Transparansi isi percakapan di ponsel juga harus dilakukan pada saksi Widi dan Mega yang notabene adalah teman almarhumah Vina. Nah itu majelis
saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi, yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi. Betul. Ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli, apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan membaca gestur majelis, jadi saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu, tidak hanya Mega dan Widi ya. Jadi supaya tidak salah kaprah, saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan jadi, saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega. Saya tidak bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur dari gesturnya majelis. Ya. Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi. Karena itu, sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan anak terjadi justru di salah satu tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat. Seorang perempuan yang diduga sebagai pemilik tempat penitipan anak menganiaya balita di dalam kamar dan terekam CCTV. Dari rekaman CCTV yang terpasang di salah satu ruangan, terlihat seorang pengasuh di tempat penitipan anak melakukan aksi kekerasan terhadap balita. Penganiayaan ini terjadi di rumah penitipan anak di Jalan Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok. Aksi keji sang pengasuh terekam CCTV. Sejak peristiwa kekerasan terhadap dua anak ini viral, tempat penitipan anak tersebut nampak terkunci dan tak terlihat adanya aktivitas seperti biasa. Kalau untuk dalam saya nggak tahu. Pak, kalau guru-gurunya seperti apa sih Pak? Guru-gurunya baik-baik semua. Yang saya tahu baik semua. Ya terhadap lingkungan juga enak-enak aja, gitu aja. Selain guru, pengasuh ada yang Bapak tahu Pak seperti apa pengasuh-pengasuhnya di daycare-nya itu? Kalau pengasuh saya nggak tahu. Saya berhubungan dengan security pun baik, selalu terbuka ke saya. Kalau ada apa-apa pun dia selalu cerita, Pak RT gini, oh iya siap. Kali nelfon saya, Pak RT nanti saya mau bawa anak-anak ke posyandu, silakan. Yang penting ada informasi. Ada koordinasi. Kalau sama pemiliknya si Bu Mary itu Bapak pernah komunikasi? Saya belum pernah. Dan saya juga hanya tahu dia orang Semarang dan dia suka datang sini dan kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, gitu aja. Sementara itu, orang tua korban khawatir dengan peristiwa penganiayaan yang telah terjadi. Dalam ini ada PAUD, ya. Dalam ini PAUD, sedangkan PAUD itu sendiri sejatinya kan dari umur 0 sampai 6 tahun ya. Untuk persiapan PAUD 0 sampai 6 tahun, di mana di situ untuk persiapan sekolah itu 4 sampai 6 tahun menjelang SD. Walaupun sekarang di program program adalah transisi PAUD ke SD yang menjalankan. Namun sebagaimana yang kita lihat saya sayangkan ada Polres Metro Depok ini tengah menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku ya kita masih nanti nunggu hasil pemeriksaan dari
korban. Tadi malam sudah ke TKP, tapi kan masih tutup. Kita bicara sama satpam di sana, security-nya. Kalau hari ini kita nunggu pemeriksaan korban selesai, baru nanti kita ke TKP. Terungkapnya kasus ini membuat khawatir sejumlah orang tua yang anaknya dititipkan di lokasi tersebut. Mereka berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tetangga ibu dan anak yang ditemukan meninggal dengan hanya tersisa kerangka di perumahan Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengaku kurang mengenal korban. Korban dikenal tertutup dan jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Tetangga dari kedua kerangka tersebut mengaku selama hidupnya kedua korban jarang berkomunikasi dengan warga dan terakhir terlihat pada tahun 2019. Selama ini pula warga mengira jika keduanya telah pindah karena kondisi rumah yang tidak terawat. Selain itu, di dinding dalam rumah terdapat banyak coretan yang diduga menjadi keluh kesah korban selama hidup. Pernah ngobrol, tapi kena tahu gitu dulu pisan pernah ngobrol, tidak udah beberapa tahun ini jadi kayak yang tertutup gitu. Cuman lewat doang aja, nggak pernah ngobrol. Itu terakhir berapa tahun yang lalu Bu ketemu Bu? Sebelum corona. Ya? Sebelum corona. Warga nggak curiga Bu kalau? Enggak, taunya kosong aja, soalnya digembok terus kan. Taunya kosong gimana itu Bu? Karena nggak pernah ada orang. Di pintu digembok terus di situ ada tulisan mau dijual. Ada di dalam. Sementara tim forensik Polda Jabar dan Inafis Polres Cimahi kembali melakukan olah TKP di lokasi penemuan kerangka korban. Olah TKP ini dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematian kedua korban. Pasti memeriksakan temuan jenazahnya, ya. Dan dalam hal ini masih dalam bentuk sudah dalam bentuk kerangka. Nanti kita pasti identifikasi dulu betul-betul. Yang kedua kita memeriksa tanda-tanda yang lainnya. Tadi katanya apakah ada unsur ketindak pidana atau enggak. Sebelumnya, 2 mayat manusia yang sudah menjadi kerangka ditemukan di perumahan Tani Mulia Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kedua korban diketahui merupakan ibu dan anak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebelumnya warga perumahan Tani Mulia Indah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka. Kedua jenazah ditemukan suami sekaligus ayah korban yang mengaku terakhir berkomunikasi pada November 2018. Dua kerangka mayat ibu dan anak bernama Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra ditemukan terbaring di 2 kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur di perumahan Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Juli lalu. 2 kerangka ditemukan suami sekaligus ayah para korban, Mujoyo Chandra, saat berkunjung untuk mengambil akta kelahiran di rumah yang sudah ia tinggalkan sejak 2018. Mujoyo terakhir berkomunikasi dengan anaknya via WhatsApp pada 1 November 2018 lalu. Saat penemuan, rumah digembok dan dikunci dari dalam. Di tembok rumah ditemukan berbagai pesan yang diduga ditulis oleh korban sebelum meninggal. Pesan tersebut ditujukan kepada Mujono, berisikan berbagai curahan hati dari sang istri. Di tembok tersebut juga ditemukan sebuah USB yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada penemuan kerangka mayat. Kemudian selanjutnya kami mengecek ke TKP dan selanjutnya kami menghubungi dari piket identifikasi Polres untuk mengidentifikasi dari kerangka mayat tersebut. Posisi saat ditemukan di dalam itu gimana, Dan? Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka Pak yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada 2 kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Kedua korban diketahui tak pernah keluar rumah dan lama tidak berkomunikasi dengan warga hingga akhirnya ditemukan telah meninggal dunia dan tinggal kerangka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Dini Sera Afrianti melaporkan 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Selain ke MA, keluarga Dini juga mengadu ke DPR untuk mencari keadilan.
Keluarga Dini Sera Afrianti didampingi tim kuasa hukum melaporkan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dalam laporannya, kuasa hukum keluarga Dini Sera Afrianti, Dimas Y. Mahura, menyoroti etika hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan. Putusan hakim disebut jauh dari rasa keadilan. Dan kami juga nanti akan melihat bagaimana keseriusan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memproses laporan kami. Karena saya nyatakan sampai dengan kami di sini bertemu dengan teman-teman, kami masih merasakan belum ada keadilan di Republik Indonesia ini dan belum ada asas peradilan yang murah, mudah dan cepat seperti yang dijadikan slogan dalam peradilan di Indonesia. Tidak ada. Laporan ke Mahkamah Agung ini merupakan tindak lanjut laporan yang dikirim ke Komisi Yudisial beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, untuk mendapat keadilan, keluarga Dini juga mengadu ke DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI beramai-ramai mengutuk vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diduga melakukan praktik lancung dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Ya, bekas ban ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu bekas roda ban itu mobil? Iya, itu Pak, bekas ban. Bannya merek Continental itu Pak. Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke, jelas bahwa hakim ini presiden buruk Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Vonis bebas Tanur ini juga berbuntut panjang. Massa mendatangi PN Surabaya dan menuntut keadilan. Massa menilai putusan bebas Tanur dianggap aib di Pengadilan Negeri Surabaya dan dinilai mencederai hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surabaya menolak menanggapi putusan Hakim Erintuan Dabanik yang membebaskan Ronald Tanur dari perkara pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Menurut Humas PN Surabaya, putusan hakim merupakan suatu hal yang normal sehingga tidak perlu dikomentari sesama hakim. Kontroversi atas putusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur hingga kini masih menuai sorotan tajam. Meski putusannya menuai kritik serta kecaman dari masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari putusan tersebut karena melanggar kode etik. Namun Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Adam mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan klarifikasi apapun terkait putusan tersebut karena belum ada sikap atau tindakan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial. Ini adalah sesuatu yang biasa. Biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, kami belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Alex menambahkan pihaknya bukan menyepelekan putusan vonis bebas tersebut, namun pihaknya mengaku tak punya wewenang atas vonis yang telah diputuskan Hakim Erintuan Dabanik itu. Terkait polemik tersebut, hingga kini aktivitas hakim di Pengadilan Negeri Surabaya masih berjalan normal seperti biasa. PN Surabaya belum ada sanksi atau teguran terhadap majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari Tanu Sudibyo menunjuk Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo menggantikan dirinya. Penunjukan dilakukan bersamaan dengan penutupan Mukernas Partai Perindo. Dalam pidatonya, Angela bercerita kenal dunia politik lebih dekat setelah melihat perjuangan sang ayah. Banyak yang sering bertanya kepada saya, kenapa sih Bapak masuk politik?
kalau di belakang layar itu lebih aman, lebih nyaman, usaha lebih lancar, main saja di semua kaki. Banyak juga yang menitipkan pesan, nasihat melalui saya untuk ayah, tapi nggak saya sampaikan. Katanya, jangan masuk politik. Politik itu kejam. Tapi Bapak memilih untuk berjuang, Bapak memilih untuk mengambil jalur politik untuk mengabdi dan untuk melayani, dan hari ini saya memilih untuk berdiri bersamanya. Karena pada akhirnya sesederhana kita semua, dan saya yakini kita semua yang ada di ruangan ini cinta Indonesia. Angela Tanusudibio berterima kasih atas tugas dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepadanya sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Selain itu, Angela menegaskan Partai Perindo akan terus bersama rakyat. Partai Perindo, Bapak Ibu, perlu terus berjalan bersama rakyat, mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan keberlanjutan pemerintahan yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas tugas dan kepercayaan yang sudah diamanahkan kepada saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi langkah kita bersama. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko yang turut hadir di penutupan Mukernas Partai Perindo 2024 akan menyampaikan hasil Mukernas Partai ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Sufmi Dasko yakin Partai Perindo akan terus berkembang dan lolos ke parlemen pada tahun 2029 mendatang. Saya akan laporkan bahwa pada Mukernas Perindo pada hari ini telah terjadi suatu peristiwa bersejarah di mana terjadi transformasi untuk kebesaran, kemajuan Partai Perindo ke depan dalam rangka perjuangan mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk itu kami ucapkan selamat kepada Partai Perindo yang telah sukses melakukan transformasi dengan ide-ide yang kreatif, dengan ide-ide persatuan, dan tentunya dengan terobosan ini saya yakin bahwa Partai Perindo pada tahun 2029 akan menemani partai-partai lain seperti Partai Gerindra di parlemen, di DPR RI, dan akan lebih banyak lagi anggota legislatif yang akan duduk di DPRD provinsi dan kabupaten. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syah Satar divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600 yang merugikan negara sebesar 9,93 triliun rupiah. Majelis Hakim menilai Emir Syah Satar terbukti menyerahkan rencana pengadaan armada Garuda Indonesia kepada Sutikno Soeharjo selaku penasehat komersil Bombardier dan Avions The Transport yang jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Emir Syah juga terbukti mengubah rencana kebutuhan pengadaan pesawat dari 70 kursi menjadi 90 kursi tanpa persetujuan Dewan Direksi. Ia pun bersekongkol dengan Sutikno untuk memenangkan Bombardier dan ATR dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Saudara untuk menyatakan sikap apakah menerima putusan atau menolak putusan. Jadi kita pelajari dulu aja putusannya, sama kita akan pelajari dulu putusannya, salinan resminya baru kita bisa memberikan tanggapan. Upaya hukum selanjutnya nunggu salinan. Iya, kita tunggu, kemungkinan besar sih kita akan banding.
Usai dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 236 calon pimpinan atau Capim KPK dan 146 calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK mengikuti tahapan tes tertulis di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensesnek Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 236 pendaftar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK dan 146 calon anggota Dewas KPK. Para peserta kemudian akan menjalani tes di tahap lanjutan yaitu tes tertulis. Capim KPK terdaftar mengikuti tes mulai pukul 7.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sementara tes tertulis bagi calon anggota Dewas KPK akan dimulai pada pukul 12.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Beberapa pejabat dan tokoh publik hadir mengikuti tes tertulis calon pimpinan KPK. Mereka yang terlihat datang diantara Johan Budi, mantan jubir KPK, Irjen Pol Purnawirawan Ike Edwin, mantan Kapolda Lampung, Herli Siregar yang saat ini menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung, serta Sudirman Said, mantan Menteri SDM. Nantinya hasil tes tertulis akan diumumkan pada Rabu 8 Agustus mendatang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran. JK mengenang Haniyeh sebagai sosok pejuang dengan kepemimpinan yang kuat. Pejuang Palestina di Gaza yang mempunyai kepimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Namun ya tentu Allah memanggilnya rahmatullah hari ini di Teheran, dan tentu apabila meninggal maka kita mengharapkan juga cita-cita beliau untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai. Mudah-mudahan ini dapat, walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana, kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai. Tentu ini akan memperburuk keadaan situasi di sana. Tapi mudah-mudahan juga ini